Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farli Am dengan NRP 5025212203. Di sini saya akan mempresentasikan tugas CTS KPPL B. Jadi untuk soal yang pertama, diminta untuk mengapa perangkat lunak cenderung menjadi lebih kompleks seiring dengan perkembangan zaman, serta jelaskan dua faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, kenapa semakin kompleks? Karena seiring dengan perkembangan zaman, metode menuju pengembangan perangkat lunak akan semakin ditingkatkan untuk mengatasi problem-problem yang ada yang dulunya belum ada, sekarang semakin ada problem baru. Makanya semakin kompleks fiturnya untuk melengkapi problem-problem yang harus diselesaikan oleh perangkat lunak tersebut. Nah, setidaknya ada dua faktor. Yang pertama adalah kebutuhan penggunaan fitur semakin berkembang. Pengguna semakin butuh fitur-fitur yang baru yang dulu tuh nggak diperlukan, sekarang semakin dibutuhkan karena perkembangan masalah yang ada. Contohnya misal aplikasi pengolah kata Word dan sebagainya. Dulu kita cuma butuh mengetik, copy paste dan styling sederhana. Sekarang semakin kompleks kita butuh semua aplikasi pengolah kata, spell checker atau bahkan sampai mengadopsi teknologi AI. Nah, ini karena semakin banyaknya pengguna yang butuh fitur yang baru, makanya perangkat lunaknya semakin beragam, kompleks dan semakin rumit. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi. Karena teknologinya semakin berkembang, dulu Windows XP sekarang Windows 12 dan sebagainya, makanya agar perangkat lunak semakin relevan dengan zaman, makanya memaksa developer atau pengembang mau nggak mau untuk meningkatkan fitur aplikasinya, meningkatkan kompleksitas dari perangkat lunaknya untuk dapat relevan dengan pengguna. Dan nomor dua, apa yang dimaksud dengan super reusability dan mengapa hal ini penting? Super reusability atau metode yang digunakan untuk supaya perangkat lunak ini dapat di-reuse atau digunakan kembali bagian-bagian yang dibutuhkan supaya ketika kita membutuhkan bagian yang sama kita tidak perlu mengoding dari awal, tidak perlu membuat dari awal. Hal ini tentunya memudahkan developer karena dia akan mengurangi duplikasi, mempercepat pengembangan serta meningkatkan efisiensi. Nah, dampak positifnya berapa? Yang pertama adalah mengurangi duplikasi, yakni kita nggak perlu menduplikat atau nggak perlu bikin ulang lagi dari awal karena kita tinggal menggunakan yang sudah ada sehingga mempercepat pekerjaan. Yang kedua, mempercepat pengembangan seperti tadi karena kita cuma mengerjakan hal-hal yang belum kita bikin, jadi yang sudah bikin kita bisa reuse kembali, makanya akan mempercepat pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, menghemat biaya. Biaya ini termasuk cost, yaitu anggaran dan juga biaya waktu, karena semakin banyak komponen yang bisa kita gunakan kembali, makanya kita akan mengurangi biaya untuk pembuatan ulang. Kemudian yang keempat adalah memudahkan kolaborasi, sehingga para developer yang berbeda, mereka tidak perlu membuat dari awal, cuma perlu memahami kode yang sudah dibuat oleh developer yang lain atau developer dahulu. Dan yang ketiga, peran penguji perangkat lunak atau software testing. Software testing berperan untuk menguji atau mengetes bagaimana perangkat lunak yang dikembangkan itu layak atau tidaknya untuk dilanjutkan ke tahap launching untuk digunakan oleh kalian ramai. Nah, proses pengujiannya ditujukan untuk memeriksa kualitas, mengidentifikasi bug, serta memastikan performa sesuai dengan apa yang ditargetkan. Nah, beberapa jenis pengujian yang pertama fungsional, yakni menguji fungsi utama atau fitur dari perangkat lunak berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Misal, menguji fitur, menguji tombol sudah berfungsi dengan benar, dan sebagainya. Kemudian pengujian non fungsional, yakni pengujian yang berfokus pada aspek non fungsional seperti kinerja, keamanan, kenyamanan, UI, UX, dan sebagainya. Contohnya adalah menguji performa aplikasi ketika banyak pengguna yang login pada waktu yang bersamaan. Untuk nomor 4, sebutkan dan jelaskan tiga komponen utama dari seluruh proses. Ini framework activities, umbrella activities, dan task. Framework activities, yakni aktivitas kerangka kerja yang merupakan komponen struktur pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi struktur utama perangkat lunak yang dia itu punya 5 fase, yaitu inception, yaitu awal-awal, terus elaboration, kita mengelaborasi dari inception, terus construction, yaitu pembangunannya, terus transition dari tahap peralihan, dan production, yaitu tahap untuk pembuatannya. Dan ambil activities itu merupakan pendukung atau life cycle dari framework activities. Nah, keduanya ini harus bekerja bersamaan atau menyeluruh. Nah, contoh ambil activities ya ini manajemen proyek, pengendalian kualitas, risiko manajemen, dan sebagainya. Yang fungsinya untuk mm, mengendalikan atau ikut mengiringi kinerja dari framework activities. Terus yang ketiga, task set, ya ini rangkaian tugas atau aktivitas spesifik yang dikerjakan setiap framework activity. Nah, contoh task set tadi kan rangkaian task atau rangkaian kinerja, ini pengumpulan kebutuhan, desain arsitektur, pengujian, implementasi, dan sebagainya. Dan untuk nomor 5, bagaimana manajemen konflik dapat berperan dalam keberhasilan tim rekayasa pengatur dan sebutkan teknik untuk menangani konflik. Pengujian kenapa harus berperan penting? Karena ketika suatu tim itu mengalami konflik akibat perbedaan persepsi atau kesalahan kinerja salah satu pihak mengakibatkan adanya konflik, maka
perjalanan atau progres dari suatu tim akan terkendala ketika terjadi konflik. Karena satu tim mungkin beberapa orang akan malas atau menolak untuk bekerja kembali ketika sudah ada konflik. Nah, tujuan manajemen eh, konflik adalah agar ke perbedaan-perbedaan tadi dapat dikumpulkan jadi satu, diselesaikan untuk meredam permasalahan atau konflik sehingga didapatkan solusi untuk semua tim kembali pada progres untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, berapa jenis manajemen konflik yang ada? Yang pertama adalah negosiasi, ya, ini teknik untuk pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Ketika ada dua dua kesepakatan yang berseberangan atau mengalami posisi deadlock, maka dibutuhkan proses negosiasi untuk mendapatkan kondisi win-win, yakni kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Kemudian untuk mediasi, yakni dibutuhkan pihak ketiga atau mediator sebagai penengah yang netral ketika terjadi konflik dari dua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah, menyamakan persepsi. Jadi kita samakan persepsi yang berkonflik serta dari yang berkonflik kita redam untuk mendapatkan solusi yang paling baik untuk keduanya. Terus yang keenam, soal terakhir, studi kasus sudah sebuah perusahaan startup mengembangkan aplikasi e-commerce. Nah, mereka punya tim kecil untuk menangani suatu pengembangannya. Tapi timnya ini tidak berpandangan untuk membangun aplikasi berskala besar. Nah, tantangannya apa aja? Nah, sebagai tim kecil tentu akan menghadapi banyak tantangan, walaupun berpengalaman, tapi kan sistem yang dibuat semakin besar, makanya pengalaman penanganannya juga harus lebih besar. Contohnya adalah skalabilitas aplikasi. Jadi ketika aplikasinya besar, perlu maintenance yang sangat effortnya sangat gede untuk membangun skalabilitas aplikasi. Gimana aplikasi ini dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Mungkin kalau sementara cuma butuh aplikasi e-commerce, cuma butuh barang-barang produk-produk lokal. Kemudian semakin pesatnya semakin banyak user yang login, semakin banyak penjual yang login, semakin banyak database yang harus dikelola sehingga skala aplikasinya semakin meningkat, semakin meningkat. Makanya butuh concern yang tinggi untuk mengelola skalabilitas tersebut. Kemudian sumber yang besar karena penggunaan jutaan, kemudian butuh juga keamanan yang rentan karena data yang sangat penting segitu banyaknya pasti menjadi incaran hacker atau orang-orang yang jahat untuk mengambil data tersebut yang dijual. Berapa persiapan yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah memilih arsitektur yang sesuai. Kita harus dari awal kita harus ngeset kira-kira kita mau pakai arsitektur apa untuk mengembangkan aplikasi ini. Yang setidaknya ketika kita mau meningkatkan fitur atau kita mau meningkatkan skalabilitasnya, si arsitekturnya sudah siap. Jadi ketika kita perlu meningkatkan fitur, kita nggak perlu mengubah arsitekturnya, tinggal kita tingkatkan aja karena si arsitektur sendirinya udah siap. Kemudian yang kedua, penggunaan super usability, ini seperti yang nomor satu tadi, yang awal tadi, agar setiap developer memudahkan untuk mengembangkan aplikasi guna meningkatkan skala dari fitur tersebut. Dan yang ketiga, membangun habit bersama. Habit ini maksudnya ketika semua orang sepakat untuk menggunakan arsitektur sama, maka dia juga harus sepakat untuk gimana kita mencegah terjadi kebocoran data. Misal disepakatin kalau pakai email perusahaan itu nggak boleh buka link-link ilegal, nggak boleh mengakses link-link ilegal di kantor dan sebagainya. Ini untuk mencegah terjadinya titik lemah yang dapat dieksekusi oleh hacker melalui phishing dan sebagainya. Baik, dari 6 soal tersebut sudah selesai. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.